Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kopi Panas, konsultasi pendampingan pembangunan usaha dan advokasi Koperasi Kabupaten Bekasi. Inovasi Kopi Panas merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Kabupaten Bekasi. Podcast ini merupakan wadah untuk kita belajar bersama, berinovasi, dan mendorong koperasi di Kabupaten Bekasi menjadi lebih tangguh dan modern. Mari kita manfaatkan dengan optimal untuk pengembangan kapasitas dan bertransformasi ke dalam koperasi modern dan digital. Koperasi sehat, anggota sejahtera, masyarakat Kabupaten Bekasi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koperasi, selamat datang di podcast Kopi Panas. Tentunya bersama dengan saya Hartini yang akan membahas terkait seluk-beluk Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi dan pastinya tentang perkoperasian dan juga UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Tentunya saya nggak sendiri karena saya sudah menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Tapi sebelum itu nantinya kita akan membahas kopi panas. Wow, apa itu kopi panas? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber. Kita kenalan terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada Dr. Merdi Hajiji, SEMM MHMSI. Beliau selaku tim ahli pendamping program unggulan Provinsi Jawa Barat, akademisi Ikopin. Halo Kang Merdi, ini punten aku manggilnya Kang Merdi ya? Betul. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, semangat terus. Wow, luar biasa. Di samping Kang Merdi juga sudah ada Pak Dadang Komara SE. Beliau selaku Ketua Koperasi Konsumen Karyawan Surya Abadi PT Fajar Surya Wisesa Tbk dan juga anggota Forum Komunikasi Koperasi Kabupaten Bekasi. Ini gimana Pak Dadang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas terkait kopi panas nih, Kang dan juga Pak. Tapi sebelum itu kita mau tahu terlebih dahulu apa itu koperasi. Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Pak Dadang? Koperasi ya, kita kalau bicara koperasi sebenarnya sih Kang Merdi memang ahlinya lah. Beliau kan memang praktisi akademisi tentang perkoperasian, diakui juga memang di provinsi. Jadi kalau bicara kita koperasi ya memang pergerakan ekonomi kerakyatan yang memang sudah ya bisa dibilang dicetuskan oleh Bung Hatta dulu dan sudah tercatat di undang-undang juga, Undang-Undang 45. Jadi bagaimana koperasi itu bentuk kumpulan orang-orang supaya membentuk pergerakan ekonomi seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau misalnya dari data koperasi tersendiri di Kabupaten Bekasi itu kurang lebih ada 1.700 koperasi, tapi jumlah yang aktifnya itu sekitar 700 koperasi, betul Kang dan juga Pak Dadang? Iya, betul. Oke. Nah, di sini juga ada jenis koperasi. Boleh Pak Dadang, Kang Merdi dijelaskan terkait jenis koperasi itu ada apa aja sih Kang? Ya, jenis koperasi kalau menurut aturan itu memang ada beberapa, ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi pemasaran, dan ada koperasi jasa. Itu salah satunya lah ya. Tapi kedepannya mungkin ini akan lebih dikembangkan lagi, tidak berjenis koperasi lagi. Jadi siapapun yang memiliki minat untuk berkoperasi, jenis usahanya apapun ya silahkan saja, itu tidak tergantung kepada jenis-jenis koperasi itu di rancangan peraturan yang terbaru. Tapi kita tinggal menunggu pengesahannya. Oke, Kang Merdi. Nah, Kang Merdi seperti yang tadi udah saya sampaikan, bahwasanya kita akan membahas terkait kopi panas. Tapi kita bahas kopi panas ini bukan kopi panas sembarangan ya, Sobat Koperasi. Tapi ini adalah kopi panasnya Koperasi Kabupaten Bekasi, yaitu konsultasi pendampingan pengembangan usaha dan advokasi. Ini adalah program inovatif yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bekasi. Nah, kita bakalan tanya lebih jelas kepada ahlinya, ada Kang Merdi dan juga Pak Dadang di sini terkait kopi panas. Oke, ini buat Kang Merdi dulu nih, jauh-jauh luar biasa Kang Merdi. Aku mau tahu terkait kopi panas tersendiri, definisi menurut kopi panas menurut Kang Merdi itu apa? Kopi panas itu merupakan sebuah wahana atau forum partisipasi dan aspirasi, kayak klinik gitu. Kalau di dunia kesehatan itu ada klinik, ada orang sakit datang untuk bagaimana mengobati penyakitnya, yang sakitnya agar bisa sembuh dan bisa jadi sehat.
Nah, Kopi Panas ini merupakan ide inovatif dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, di mana menyediakan fasilitas untuk siapapun koperasi dan UMKM yang merasa dirinya sakit untuk datang berkonsultasi di klinik Kopi Panas ini untuk diobati agar mereka menjadi sehat kembali. Nah, tujuannya adalah tidak hanya yang sakit tentunya, yang biasa saja, tapi ditingkatkan lagi kesehatannya, baik dari kesehatan usaha, kesehatan kelembagaan, kesehatan pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan oleh koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi, karena ini banyak sekali manfaatnya. Kita akan bertemu para koperasi itu dengan praktisi, dengan koperasi yang sudah maju kayak Kang Dadang ini, dengan para pakar akademisi, ahli keuangan, dan lain sebagainya. Apapun di Kopi Panas ini bisa dikonsultasikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan penyakit yang ada di koperasi itu. Oke, Kang Merdi tadi terkait pengobatan, kalau misalnya di koperasi ada beberapa koperasi yang sakit, itu pengobatan langsung ke Kopi Panas. Nah, sebenarnya masalah apa sih yang terjadi di dalam dunia koperasi itu, Kang Merdi? Permasalahan koperasi dari dulu sebetulnya hampir sama. Masalah sumber daya manusia, masalah citra koperasi, masalah keuangan, masalah akses, masalah permodalan, hampir sama sih sebetulnya. Hanya memang tinggal bagaimana pola penyelesaiannya satu persatu kita selesaikan. Yang paling utama itu adalah merubah mindset pencitraan koperasi. Jadi menyiapkan sumber daya manusia koperasi agar bisa menjalankan pengelolaan koperasi secara profesional. Itu sebetulnya yang semangat itu sangat luar biasa lah. Se-Indonesia ini, bahkan dunia, untuk berkoperasi itu semangatnya luar biasa. Di kita bahkan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1145 pasal 33 sangat jelas, ada undang-undangnya, ada berbagai peraturan, bahkan peraturannya dirasakan dengan peraturan-peraturan yang lain paling banyak nih tentang koperasi. Tapi kenapa koperasinya seolah-olah maju di tempat gitu, tidak bisa berkembang seperti halnya di Eropa, di Asia bahkan, atau di Jepang dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Nah, ini kita harus bisa menganalisis apa sih yang menjadi penyakit. Oh, ternyata yang paling pertama itu sumber daya manusianya yang belum siap, pemahaman terhadap koperasinya. Itu yang harus di treatment dari pemerintah dan kita semua gerakan koperasi, bagaimana menyelesaikan persoalan sumber daya manusia agar bisa menciptakan sumber daya manusia yang profesional. Salah satunya ada Kopi Panas ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar bisa memahami bagaimana pengelolaan koperasi yang baik. Oke, Kang Merdi, itu jelas sekali ya buat sobat koperasi nih ya. Nah, aku juga penasaran terkait ke Pak Dadang, kita beralih ke Pak Dadang. Pak Dadang ini kan udah terjun langsung ke dunia koperasi, udah lebih dari 10 tahun ya Pak Dadang. Nah, penasaran terkait kondisi koperasi di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri yang Pak Dadang temui itu apa aja Pak Dadang? Oke, kita ini sebenarnya kan ada forum komunikasi koperasi ya, namanya K3B. Nah, itu mengenai wadah komunikasi antar koperasi, baik koperasi masyarakat, Kopkar ataupun KUD yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebenarnya tadi Kang Meri sudah menyampaikan gitu kan, permasalahan koperasi kita itu klasik banget dan seperti itu, dari mulai SDM sampai ke permodalan. Nah, sebenarnya challenge dan opportunity koperasi di Kabupaten Bekasi ini luar biasa sebenarnya. Karena apa? Kita tuh exciting sekarang berada di kawasan industri yang salah satu terbesar di Asia Tenggara gitu kan. Ini tantangan buat koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi, tidak hanya Kopkar gitu kan, KUD juga sama, punya tantangan yang sama gitu kan, punya prospek yang sama di mata kawasan industri, di industri besar. Nah, tinggal bagaimana kondisi koperasi ini ya kita perbaiki, kita memantaskan diri tadi gitu kan. Karena apa? Makanya tadi dari dinas ada program Kopi Panas ini, salah satunya itu untuk meningkatkan grade koperasi itu sendiri gitu kan. Kondisi koperasi di Kabupaten Bekasi banyak yang bagus gitu kan, banyak beberapa yang berprestasi gitu kan, tapi ya memang masih kurang geliatnya gitu kan. Makanya ada forum komunikasi koperasi Kabupaten Bekasi tadi, K3B, kemudian ada Kopi Panas juga gitu kan. Ini jadi wadah bagaimana koperasi ini naik level lah supaya bisa memantaskan diri gitu kan. Sebenarnya challenge kita ada opportunity banyak banget di kawasan industri kita ini. Oke, Pak Dadang. Nah, terkait gerakan apa aja sih yang udah dilaksanakan dan yang harus dilaksanakan tentunya di dunia perkoperasian di Kabupaten Bekasi nih, Pak Dadang? Oke, kalau bicara gerakan ya jelas pertama kita harus ada peningkatan SDM dulu lah. Gerakan bagaimana disupport sama dinas gitu kan, dengan Kopi Panasnya ini bicara mengenai pemenuhan SDM yang mumpuni.
Dinas sudah beberapa kali mengadakan contoh sertifikasi profesional manajer koperasi misalnya, atau misalnya sebagai salah satunya penyuluh koperasi juga yang tersertifikasi. Dan ini menjadi hal yang sangat penting buat kami di pergerakan koperasi, karena bagaimanapun memang sangat klasik banget tuh masalah SDM itu. Kita banyak koperasi yang stagnan, jalan di tempat. Kita mau improvement susah, kita mau out of the box gitu kan, dari situasi koperasi yang itu sangat susah banget, karena memang tadi SDM-nya terbatas tadi. Gerakan itu yang paling penting menurut saya. Oke, berarti Kopi Panas juga termasuk gerakan yang bagus ya di dalam dunia perkoperasian, Pak? Iya, sangat bagus banget. Bahkan saya pastikan saya tambahkan bahwa Kopi Panas ini kalau bicara mengenai ini free banget, free dibiayai dari anggaran pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya merasakannya masalahnya. Seperti itu, bagus banget nih kopi panas. Betul. Nah, beralih ke Kang Merdi. Kang Merdi, terkait kopi panas ini kan ini sebuah kegiatan ya, pastinya ada layanan yang diberikan ataupun ditawarkan. Nah, saya penasaran terkait penawaran apa aja sih yang ditawarkan dalam kegiatan kopi panas ini, Kang Merdi? Ya, jadi tadi dari permasalahan koperasi itu, pemerintah mencoba merespon dengan adanya kopi panas. Apa layanan yang disediakan oleh kopi panas? Kalau ketika koperasi memiliki persoalan keuangan, bagaimana cara menyusun keuangan, datang ke kopi panas. Apakah bisa langsung terselesaikan? Tentu tidak. Karena kopi panas itu bagaimana memberikan treatment, pendampingan, dan strategi-strategi untuk menyelesaikan tahap bertahap. Artinya penyelesaiannya tetap ada di koperasi itu sendiri. Kita hanya memberikan resepnya seperti apa, strateginya seperti apa, dijalankan. Nah, kita punya penyakit nih koperasi. Kalau diberikan resepnya, obatnya seperti ini terus sudah dijalankan, karena akan tetap sakit. Jadi tergantung kepada koperasi itu sendiri. Layanan yang diberikan adalah konsultasi tentang perpajakan dan keuangan, konsultasi tentang kelembagaan, konsultasi koperasi tentang pengembangan usaha, terus advokasi dan perlindungan bagi koperasi. Ketika misalkan punya persoalan-persoalan lah terkait dengan pajak, terkait dengan penegak hukum dan lain sebagainya, Kopi Panas ini menyediakan layanan untuk bisa memberikan advokasi kepada koperasi gitu. Oke, Kang Merdi. Nah, siapa aja itu Kang Merdi yang bisa mendapatkan tawaran ataupun program itu? Seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi 1.700 itu tadi, silahkan datang, mau yang tadi aktif atau tidak aktif. Justru dengan adanya layanan koperasi ini, kita harapkan yang 1.000 tadi belum aktif menjadi aktif gitu. Betul sekali. Nah, buat sobat koperasi, nanti kita akan membahas lebih jelas lagi terkait dunia kopi panas ini. Tapi kita juga tentunya nggak akan membahas terkait kopi panas saja nih teman-teman. Tapi kita juga akan membahas terkait UKM dan juga koperasi, karena harus bersinergi dengan baik. Nah, beralih ke Pak Dadang nih, Pak Dadang. Ya. Saya mau tahu terkait tadi kan gerakan koperasi udah dibahas ya. Terus dari Pak Dadang sendiri harapannya nih dari pemerintah untuk ke koperasi itu apa? Karena kan Pak Dadang udah terjun langsung ke dunia koperasi, mungkin ada keluh kesah dari diri sendiri ya yang harus disampaikan ke pemerintah. Ya, saya sih berbicara kalau mengenai pemerintah tentang koperasi di Kabupaten Bekasi sudah lumayan memberikan layanan yang luar biasa gitu ya. Nah, Pak Dadang tadi kan Pak Dadang juga udah kasih tahu kalau misal Pak Dadang sudah merasakan program Kopi Panas. Ya. Boleh dong Pak Dadang diceritakan pengalamannya terkait program Kopi Panas ini? Oke, dulu kita bicara Kopi Panas pas di awal ada launchingnya, kami menyampaikan mengenai kendala legalitas, ya kan, kendala legalitas terutama di perubahan anggaran dasar gitu kan. Pertama, karena memang di perubahan anggaran dasar ini terkait dengan notaris tentunya ada nilai materi yang harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua juga mengenai aturan terbaru, template si perubahan anggaran dasar ini kan berbeda dengan yang template sebelumnya. Maka di situ kan kami konsultasi dengan tim Kopi Panas, ya alhamdulillah kita dibantu. Sampai dengan kemudian ada di dalamnya ada NIB dan lain-lainnya, berusaha. Ya, sampai dengan kita ke notaris saja kita free di dinas. Wow, berarti emang dari awal prosesnya itu dibantu ya dalam program Kopi Panas ini ya, Pak Dadang. Oke, kita beralih langsung ke Kang Merdi. Kang Merdi, sekarang kan lagi zamannya teknologi banget ya Kang Merdi nih. Dan saya penasaran bagaimana sih model koperasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini, Kang Merdi? Ya, jadi koperasi itu identik dengan kejadulan atau angkatan kolot. Ya. Angkot. Ya. Oke. Angkot itu angkatan kolot. Selalu image masyarakat koperasi itu dikelola oleh orang-orang tua, pakai batik yang lusuh dan lain sebagainya. Nah, tentunya koperasi karena
merupakan gerakan ekonomi masyarakat yang harus mampu beradaptasi dengan apapun kondisi yang up to date saat ini, ya harus mampu melakukan adaptasi tentunya. Nah ini tentunya pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendorong untuk bagaimana koperasi-koperasi itu mampu beradaptasi. Saat ini kondisinya yang memanfaatkan kemajuan teknologi itu baru 30% kurang. 30% kurang. Ini bisa dilihatlah di berbagai media online berapa persen sih koperasi yang bisa muncul dengan layanan-layanan berbasis digital, berbasis online gitu. Toko koperasi online tuh ada berapa sih di Kabupaten Bekasi saja lah, tidak di Indonesia. Nah ini kan sudah bisa terlihat bagaimana koperasi ini agak sedikit lambat untuk melakukan adaptasi. Nah langkahnya harus seperti apa? Datang ke Kopi Panas, datang ke melek media, baca-baca referensi terkait dengan bagaimana memberikan layanan terhadap anggotanya melalui teknologi yang sudah ada. Jangan sampai ada kesan ketika kita daftar menjadi anggota koperasi, keinginan masyarakat harus bawa formulir, harus bawa pas foto 2x3 terus dicap foto pas fotonya hilang sama cap koperasi. Kalau sekarang kan cukup dengan aplikasi, masukin nama dan lain sebagainya, jadi sudah ada barcode-nya dan lain sebagainya. Nah koperasi harus mampu itu. Ada toko online-nya juga, pinjaman misalkan kan simpan pinjam, tidak harus datang ke kantor koperasi terus nyetorin uang dan lain sebagainya. Pinjaman tinggal akses aja ya? Semuanya tinggal akses saja sebetulnya. Dan keanggotaan koperasi kalau mampu melakukan adaptasi dengan kemajuan teknologi ini akan sangat dahsyat, karena koperasi itu kekuatannya di banyaknya orang. Dadang aja anggotanya bisa ratusan orang. Satu koperasi nih di kita ada 926 perusahaan besar di Kabupaten Bekasi ini. Bayangkan kalau itu semuanya punya koperasi, anggotanya ratusan ribu. Pasti banyak sekali. Dan kekuatan sangat luar biasa. Jadi kalau permasalahan utama sekarang pemerintah Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Bekasi ini adalah pengangguran, sebetulnya dengan bagaimana kita bisa memajukan koperasi bisa memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena bisa menemukan wirausaha, bisa memberikan kesempatan, mitra kerjasama. Padahal ini koperasi tidak hanya melayani kepada anggota minjamkan uang saja, tapi bagaimana memberikan keberdayaan kepada anggota agar mereka mampu secara ekonomi. Contoh misalkan siapa yang punya produk UKM nih di anggota Koperasi Padang, ayo kita kumpulkan di sini, jual di sini dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Sudah ada puluhan, mungkin ratusan sekarang produk dari anggotanya yang memiliki produk UMKM dipasarkan melalui koperasinya di Kang Dadang ini gitu. Ini sangat luar biasa lah, bisa meningkatkan daya beli masyarakat, bisa membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan lain sebagainya. Betul. Tadi saya juga sebelum di sini saya sama Pak Dadang juga sempat ngobrol-ngobrol terkait teknologi di dunia koperasi ya nih. Aku beralih ke Pak Dadang. Pak Dadang, boleh dong ceritain sedikit tentang koperasi dalam teknologi? Karena tadi sempat Pak Dadang punya aplikasi yang itu isinya tuh koperasi. Boleh dijelaskan Pak Dadang? Ya. Tadi yang dibilang Kang Mary, saya setuju banget ya, bicara digital koperasi itu memang sebuah keharusan tentunya. Karena memang kita mengikuti zaman sekarang sudah 4.0 bahkan 5.0 sekarang ya kan. Betul. Nah kami di KKSA di Koperasi Fajar Paper ini mencoba beradaptasi gitu kan dengan yang disebut digitalisasi koperasi ini. Ya alhamdulillah kita di tahun 2020 kita sudah mulai launching aplikasi namanya KKSA Aku. Itu merupakan aplikasi yang sifatnya berupa sistem informasi akuntansi atau dan juga sistem informasi terhadap anggota. Kita semua terintegrasi, termasuk dengan transaksi anggota semua terintegrasi di situ, auto generate, semua digitalisasi. Bagaimana anggota mendapatkan kemudahan dimulai dari informasi pribadi, misalnya rekening tabungannya berapa, simpanannya berapa gitu kan. Kemudian kalau misal punya pinjaman, dia ada kartu piutangnya juga. Mau belanja ya tidak hanya datang ke toko, bisa juga klik, bisa di situ. Oke. Jadi banyak banget sebenarnya kalau Betul sekali. Tadi kita udah membahas terkait Kopi Panas, juga aplikasi terkait di dunia koperasi. Tapi di sini juga masih penasaran terkait Kopi Panas nih. Mungkin para sobat koperasi masih abu-abu banget terkait Kopi Panas. Nanti terkait dunia teknologi dalam koperasi kita akan bahas lebih rinci lagi. Mungkin di episode selanjutnya, karena kita tidak membahas Kopi Panas saja walaupun ini podcast Kopi Panas.
Pasti kita akan membahas terkait banyak sekali tentang dunia koperasi nih Sobat Koperasi. Nah, saya penasaran terkait apakah program Kopi Panas ini menjadi contoh bagi program pendampingan UMKM di daerah lain nih Kang? Ya, jadi Kopi Panas ini sudah dinobatkan ini menjadi inovasi daerah nih. Inovasi daerah bahkan dapat penghargaan. Artinya ini menjadi role model bagi pengembangan, pendampingan, dan pemberdayaan koperasi untuk daerah-daerah yang lainnya. Nah, kota kabupaten yang lain bahkan provinsi sekarang sudah ada beberapa tapi belum banyak gitu. Dan saya yakin ini menjadi inisiator Kabupaten Bekasi dalam rangka bagaimana adanya kolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan koperasi. Jadi kolaborasi pentahelik itu diwujudkan di dalam Kopi Panas ini karena ada medianya, salah satunya di podcast ini, ada akademisinya, ada dunia usahanya, ada praktisinya, ada pemerintahnya bergabung untuk menyelesaikan sebuah persoalan mengenai perkoperasian di sini. Nah, ini menjadi role model bagaimana kolaborasi pentahelik bisa dilakukan di dalam layanan Kopi Panas ini gitu. Dan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh koperasi. Ya, ini sebuah langkah strategis kebijakan operasional dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang menurut saya patut untuk dicontoh bagi kabupaten kota yang lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oke, Kang Merdi, kalau misalnya regulasi yang udah ada saat ini, apakah menurut Akang ini udah sesuai atau masih ada yang kurang? Yang mengatur terkait dengan koperasi itu terlalu banyak. Dari tahun 2015 itu lebih dari 20 mungkin, 18-20 lah regulasi yang mengatur tentang koperasi. Jadi justru dengan adanya banyak regulasi itu bukan mempermudah koperasi, malah membingungkan para praktisi pelaku koperasi. Ini kita harus mengacu kemana ya? Harus ke pemeriksaan kesehatan koperasi atau pemeringkatan kesehatan pemeringkatan koperasi. Dua aturannya itu belum dicabut. Yang satu udah muncul lagi yang baru, yang lama ini belum dicabut. Jadi agak bingung bagi koperasinya. Kalau menurut saya, tadi pemerintah pusat terutama lebih fokus saja memberikan regulasi terkait dengan koperasi yang terutama untuk memberikan pelayanan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Itu saja, jangan sampai kemana-mana, nanti bisa jadi pusing ngurus administrasinya saja, koperasinya kapan mau usahanya gitu. Laporan terus misalkan 3 bulan wajib dan lain sebagainya, sementara kalau tidak laporan ada sanksi atau tidak, dan itu cukup membebani bagi para pelaku koperasi. Nah, kayak Kang Dadang ini udah sangat mampu. Yang saat ini diperlukan bagi koperasi itu adalah bagaimana bagi koperasi pemerintah kontribusi pemerintah terhadap pengembangan koperasi itu adalah bagaimana menciptakan koperasi yang mampu beradaptasi atau koperasi yang dinamis, atau dalam bahasa kerennya dynamic cooperative governance, tata kelola koperasi yang dinamis, yang mampu beradaptasi. Salah satunya adalah transparansi tadi. Dengan adanya aplikasi itu, anggota bisa sangat transparan mengetahui apa yang dilakukan koperasi. Saya belanja di koperasi 100.000, saya akan dapat berapa sih kebermanfaatan dari belanja 100.000 gitu. Terus laporan keuangannya udah sangat transparan dengan adanya aplikasi. Ini salah satu terobosan dari koperasi yang ada, yang kalau menurut saya ini sudah layak dinamakan koperasi KKSA ini. Namanya tadi Cooperative Dynamic Governance, udah mampu mengelola koperasi secara dinamis gitu, mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Oke, Kang Merdi, ternyata memang Kopi Panas ini menjadi contoh yang baik juga, dan pastinya terobosan yang baru di dunia teknologi dalam koperasi ini juga menjadi terobosan yang baru. Nah, Sobat Koperasi, kita juga penasaran terkait harapan dari Kang Merdi dan juga dari Pak Dadang, karena mungkin masih banyak nih Sobat Koperasi yang takut untuk konsultasi ke Kopi Panas ini. Jadi boleh dong harapan dan juga pesan dan juga kesannya buat para teman-teman ataupun sobat koperasi yang nonton di podcast hari ini nih Kang. Boleh Kang dulu? Koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi, baik yang aktif maupun belum aktif saat ini, ayo datang ke Kopi Panas, manfaatkan layanan dari pemerintah ini untuk membantu usaha koperasi Anda dan usaha anggota yang sedang berjalan saat ini. Karena dengan memanfaatkan layanan Kopi Panas ini, insya Allah kita akan mampu berkolaborasi, membuka jaringan, membuka wawasan, dan tentunya nanti
harapannya bisa menjadi aktif koperasinya, tidak lagi 700 tapi 1.700 menjadi aktif. Dengan aktifnya koperasi, insya Allah akan memberikan kontribusi terhadap bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu datanglah, manfaatkan kopi panas. Datang. Boleh Siap. Pak Dadang Harapannya. berikan harapan dan juga pesan untuk para sobat koperasi. Ya, harapannya yang sama tentunya sama Kang Merdi. Saya harapkan teman-teman praktisi koperasi di sini jangan ragu lah. Datang ke Kopi Panas, tidak perlu tidak perlu kita takut dengan situasi koperasi kita. Apapun masalahnya, insya Allah kita bisa bicarakan di sini karena di sini kita banyak dari mulai konsultan dari praktisi, akademisi, kemudian praktisi koperasi, praktisi hukum, legal formal dan lain-lain, banyak banget. Saya merasakan kita bisa maju, ya bisa anggaplah kita seperti sekarang ini kita mencoba menjadi koperasi modern ini salah satunya karena memang berkat Kopi Panas ini. Harapan tadi saya mengajak kepada teman-teman praktisi koperasi, ayo manfaatkan. Ini keberpihakan pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap pergerakan koperasi dan UMKM. Saatnya koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi ini naik tingkat. Gitu. Oke, mantap Kang Merdi dan juga Pak Dadang. Ya. Terima kasih banyak udah hadir di hari ini. Semoga nanti kita ada pembahasan selanjutnya karena 15 menit ataupun durasi ini tuh cukup kurang buat kita karena kita akan membahas lebih jelas lagi. Dan sobat koperasi, nantikan video-video kita nantinya karena kita akan membahas terkait banyak sekali UKM dan juga koperasi tentunya ya. Apalagi kita berkumpul di podcast Kopi Panas. Nah, seperti kopi panas yang menghangatkan tubuh, kopi juga pastinya Kopi Panas juga hadir untuk membangkitkan semangat koperasi dan juga UMKM di Kabupaten Bekasi. Kang punten, Pak punten, aku punya pantun nih buat closing. Nah, pagi hari minum kopi. Cakep. Masih kurang semangat. Ulang. Pagi hari minum kopi. Cakep. Rasanya pahit tapi nikmat. Cakep. Kopi Panas hadir untuk negeri, membantu UMKM agar lebih kuat. Mantap. Oke, sobat koperasi, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.